Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bisa berbincang-bincang dengan sahabat kita, Mas Ahmad. Tentu kita semuanya berharap kepada Allah kita senantiasa diberi kesehatan, kita diberi kemudahan, dilancarkan seluruh usaha kita, dijauhkan dari segala macam yang namanya fitnah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara jamaah, para pemirsa dimanapun kalian berada, kita teringat di dalam keseharian kita itu kadang-kadang kita selalu cemas dengan kehidupan yang kita jalani. Itu terjadi kalau kita bilang ya wajar-wajar aja, ya manusiawi kan gitu. Apa yang membuat cemas itu? Yang pertama adalah perkara makan, ya. Besok mau makan apa? Bagaimana anak-anak? Bisa nggak kita memenuhi kebutuhannya? Kemudian yang selalu membuat kita cemas itu adalah perkara pakaian. Sebab namanya pakaian ini kan kalau sering dipakai lama-lama akan rusak. Jadi apalagi kalau nengok orang pakai pakaian bagus, ya kita pun kepingin pakai pakaian yang bagus. Karena kalau pakaian kita buruk, kadang-kadang risih juga nengoknya. Kadang-kadang jadi pusat perhatian juga sama orang. Kemudian yang selalu kadang-kadang itu menjadi pikiran kita itu adalah tempat tinggal. Ya, sehebat apapun kita, yang namanya manusia, sekuat apapun kita, kalau nggak punya tempat tinggal itu juga susah. Betul apa enggak? Betul. Nah, jadi punya pakaian, punya tempat tinggal, dan punya makanan. Inilah hal yang di dalam kehidupan kita nggak bisa kita hindari. Kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh makanan. Kan gitu Mas Ahmad. Lantas apa kaitannya dengan perkara ini kok mesti kita ceritakan? Ya, dalam satu kisah diceritakan, ada dulu seorang ulama tasawuf yang terkenal, ya, yang bernama Hatim Al-Asom. Jadi Hatim Al-Asom ini dia punya nama lain disebut dengan Abdurrahman bin Ulwan ataupun Hatim bin Yusuf, berasal dari Khurasan. Khurasan ini daerah mana Mas Ahmad? Irak kan. Kalau kita nggak salah daerah Irak ya, yang sekarang ini. Irak atau Iran? Iran ya, Iran, mungkin Iran itu, di Iran itu. Beliau dikenal dengan ulama tasawuf. Begitu kuatnya dia punya keimanan kepada Allah. Di bidang ketauhidannya luar biasa ya, saudara pemirsa sekalian. Jadi Hatim Al-Asom ini sebetulnya itu gelar yang diberikan oleh seorang. Dulu pernah ada ceritanya, pernah didatangilah Hatim ini oleh seorang perempuan. Kemudian perempuan ini tujuannya ingin bertanya, karena Hatim ini kan ulama. Jadi di dalam dia bertanya itu, rupanya entah cemana, buang angin yang perempuan ini. Kentut lah istilahnya. Ya namanya perempuan kalau buang angin ini kan pasti malu. Jadi
untuk menutupi rasa malunya itu, merah muka yang perempuan yang dekat Hatim waktu dia kentut tuh, merah mukanya itu tandanya dia malu gitu. Untuk menutupi rasa malunya itu, dia pun ngomongnya kuat-kuat. Si perempuan nih, rupanya Hatim ini paham. Dia pura-pura tuli, pura-pura nggak denger lah gitu. Akhirnya dari semenjak cerita itu, pikir perempuan tuh si Hatim ini tuli. Jadi Al-Asom itu artinya tuli. Ngerti? Jadi semenjak itulah masyhurlah ceritanya, karena pikir perempuan itu dia tuli, dikasih gelar dia Hatim Al-Asom atau Hatim Tuli pada waktu itu ceritanya. Jadi apa yang menariknya, saudara? Dari 3 perkara inilah waktu itu si Hatim pernah cerita, aku setiap pagi itu didatangi sama setan, kata Hatim. Setiap pagi, bayangin itu. Tapi yalah, kalau macam kita ini pun hari-hari didatangi setan ya kan. Nah, Hatim ini cerita yang bisa diterima sama akal sehat kita. Namanya kita makhluk, kita juga disuruh beribadah kepada Allah ya kan. Setiap hari ya wajar juga kalau si setan itu nggak kenal waktu menggoda, menguji kita kan. Jadi itulah yang dialami oleh Hatim Al-Asom ataupun Hatim yang tuli kita bilang kan. Dia ulama tasawuf yang luar biasa. Jadi kata Al-Hatim ini ataupun Hatim Al-Asom ini, dia katakan, aku setiap pagi didatangi setan. Kemudian setan ini memberikan pertanyaan sama aku, katanya. Apa yang engkau makan? Kemudian dia tanya lagi setan, apa yang akan engkau pakai, katanya. Dan bagaimana tempat tinggalmu? Karena kita memang selalu di 3 perkara ini jadi pikiran. Gitu. Bagaimana tempat tinggal kita, ya, supaya kita pikirkan juga. Bagaimana pakaian kita, bagaimana makanan kita. Maka Hatim menjawab, kalau kau bertanya tempat tinggalku, pertama bukan itu. Kalau kau bertanya tentang apa yang akan aku makan, maka yang akan aku makan adalah pahitnya kematian. Ini jawaban si Hatim sama si setan ini. Kalau kau tanya apa yang akan aku makan, yang aku akan makan adalah pahitnya kematian. Dan kalau kau bertanya apa yang akan aku pakai di dalam kehidupan ini, yang akan aku pakai itu adalah kain kapan, katanya. Dan kalau kau bertanya perkara tempat tinggalku yang sesungguhnya, tempat tinggalku adalah kuburan. Aduh, seram kali ini para pemirsa sekalian. Sampai sejauh itu seorang Hatim Al-Asom mengatakan kepada yang namanya setan itu. Karena di 3 perkara ini yang selalu membuat kita itu menjadi fitnah. Perkara makan, perkara pakaian, perkara tempat tinggal. Jadi saudara pemirsa juga bisa menerima dan memahami. Jadi seorang ahli tasawuf pada masa itu ya, yang memang berasal dari Iran, Khurasan, yang bernama Hatim Al-Asom. Kiranya Hatim Al-Asom ini menjadi satu inspirasi kepada kita, agar supaya kita jangan pura-pura tuli. Karena memang Hatim Al-Asom itu nggak tuli. Tetapi karena dia menjaga hatinya ya kepada seorang wanita yang bertanya kepada dia tentang perkara masalah, sehingga wanita itu membuat malu dirinya dengan mengeluarkan angin, buang angin kentut. Seorang ulama ini dia menjaga hatinya supaya seorang wanita ini nggak malu. Maka sampai seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asom ini menjadi satu renungan kepada kita. Kalau menurut Mas Ahmad lah ya, menurut Mas Ahmad,
Memang hidup nih kalau istilahnya perkara apa tadi lah, makan. Gimana menurut Mas Ahmad nih perkara makan ini? Betul nggak yang dibilang sama Hatim Al-Asom tadi? Kalau boleh apalah gitu. Berbagi sedikit Mas Ahmad, silakan. Kalau menurut saya memang itu yang akan terjadi. Karena kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Tapi kan faktanya orang sekarang juga kan nggak pernah, ya memang teringat dengan kematian, tapi sebelum datang kematian itu kan memang yang namanya perkara makan ini kan menjadi satu kebutuhan. Yang kadang-kadang dari perkara makan inilah datang yang namanya fitnah. Contoh ya, bisa berselisih pasangan suami istri. Wajar dia marah sama suaminya kalau hari ini mau makan apa katanya. Nah kan masalahnya ngeri juga gitu kalau perkara makan ini pun nggak jelas. Kalau itu harus paham dengan agama dua-dua. Karena kalau nggak paham antara istri dengan suami masalah agama, ya akan timbul perpecahan ataupun perselisihan. Ya betul memang disampaikan sama Mas Ahmad. Maka di situ kan kita harus bisa membagi ya. Harus bijak membaginya. Perkara dunia itu tidak akan mungkin yang namanya makanan itu tidak kita miliki selama kita masih hidup. Bagaimana jalannya makanan itu supaya bisa kita miliki? Tentu berusaha untuk mendapatkannya dengan jalan bekerja kan dengan usaha gitu. Kan nggak mungkin makanan itu tiba-tiba datang dengan sendirinya. Kalaupun ada, ya itu mungkin Allah yang memberikannya. Ya semua memang Allah yang memberikannya, tapi kan ada sebab. Itu kan enggak selamanya begitu. Ya situasi keadaan itu juga kadang-kadang menjadi sebab. Iya kan. Jalan-jalannya rezeki itu banyak Allah berikan kepada kita. Bisa melalui orang lain yang mengantarkannya, bisa melalui tangan kita yang menjemputnya. Ini perkara makan ini. Jadi makanya hati-hati juga, jangan hanya mikirkan cuma makan aja gitu. Sebab makanan yang sebenarnya adalah pahitnya kematian, kata Hatim Al-Asom. Maka inilah juga yang mesti kita renungkan. Bagaimana dengan kematian yang semalam sudah kita bahas? Seseorang yang masuk, seseorang mayit itu yang berada di dalam kubur itu ya seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Bahkan orang yang tidak membawa bekal ketika dia masuk ke dalam kubur itu, maksud bekal adalah amal ibadah ya, seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Seram juga. Kemudian Mas Ahmad, itu perkara makan. Kemudian perkara pakaian. Nah ini juga kan tahulah orang sekarang ini kan kepingin bergaya ya kan. Pantang tak top ya kan. Dimana-mana ada fasilitas online ya kan. Macam-macam model. Nah ini yang kadang-kadang melupakan kita itu daripada pesan Hatim Al-Asom ini, hati-hati. Pakaianku yang sebenarnya itu adalah kain kafan. Satu lemari itu ditinggal semua tuh. Mau harga yang paling mahal sampai yang murah, semuanya ditinggalkan itu. Memang kita butuh dengan pakaian, tapi ingat pakaian yang sebenarnya adalah kain kafan. Gitu saudara pemirsa dimanapun berada.
Baru yang terakhir itulah tempat tinggal. Orang sibuk cari kontrakan, beli rumah, ya kan, buat perumahan, buat ini, buat itu, ujung-ujungnya. Nah, kalau lupa kita beribadah kepada Allah, Enggak. rumah yang sebenarnya adalah kuburan. Waduh, kita nggak bisa bayangkan itu kan. Macam mana kuburan itu? Cuman berapa meter? Ya, bikinlah ukuran 2 meter panjangnya, tingginya 1,6. 1,6. Waduh. Lebar dan setengah meter kan. Ya, jadi Mas Ahmad, mudah-mudahan daripada bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat kepada kita. Di belakang ini ada ini namanya ini bekoan ini ya. Bekoan ini masih banyak katanya buayanya, anak-anak buayanya masih banyak. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai jumpa sama buaya. Mas Ahmad, tengok itu kameranya ya. Mudah-mudahan Mas Ahmad pun jangan sampai diterkam sama buaya yang sebenarnya itulah dia. Setan itu bisa dicaplok gitu. Buaya darat. Ya, buaya darat, buaya air, manapun pokoknya dia itu selalu menggoda, merusak, mengganggu kita. Maka jangan pernah kita lupa berlindung kepada Allah. Dari keadaan 3 hal yang diingatkan oleh Hatim Al-Asom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Di sini kita bisa lihat suasananya ya, ini di hutan. Nah, hutan ini Mas Ahmad, waduh, semaknya luar biasa. Tapi di hutan ini sunyi loh, sunyi itu enak gitu. Tenang pikiran kita. Ya kan Mas Ahmad? Nah, demikian. Apa hal yang mau disampaikan? Ke kembali ke cerita tadi. Ya. Ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Iya. Yang pertama, Apa itu Mas Ahmad? pakaian. Yang kedua, Yang kedua, tempat tinggal. yang ketiga, Yang ketiga, makan. makanan. Makanan. Jadi 3 hal ini harus kita perhatikan dengan betul. Supaya apa? Supaya kita jangan Lupa. Mana makanan yang sesungguhnya, mana pakaian yang sesungguhnya, mana tempat tinggal yang sesungguhnya. Ya, betul. Cocok? Maka para pemirsa, di akhir pertemuan kita nih, bincang-bincang kita kali ini, semoga kita selalu sehat dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah. Jangan lupa Subscribe like and comment. dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.